Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peternak Pemula 38. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan para sahabat peternak masih diberi kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan ternak yang sedang kita jalankan mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan aman, baik-baik saja ya. Karena sekarang sudah mulai musim penghujan. Itu artinya kondisi cuaca akan berubah dan itu bisa juga mengakibatkan ayam sakit ya, kadang flu, pilek ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami akan memberikan tips agar ayam bisa sehat di segala kondisi, baik itu musim hujan ataupun musim kemarau ya. Jadi ramuan yang biasa saya gunakan yaitu ramuan herbal yang aman, tentunya mudah didapat, dan harganya pun ekonomis tentunya, dan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari ramuan herbal ini ya. Apa saja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, baik teman-teman, sebelum kita membuat ataupun mengetahui cara pembuatannya, alangkah baiknya kita paham dulu apa yang akan kita dapatkan ketika kita membuat ramuan herbal ini. Jadi manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita membuat ramuan herbal ini yaitu ramuan herbal ini bisa memberikan kekebalan atau imunitas unggas terhadap serangan penyakit, ya, mengobati unggas yang sakit seperti tetelau atau ende, gumboro atau berak kapur, kurang nafsu makan, berak hijau, kolera, mencret, dan lain-lain. Selain itu, dengan pemberian ramuan herbal yang ditambahkan melalui air minum dapat menghilangkan bau kotoran unggas serta menghasilkan mutu telur unggas yang baik. Nah, kemudian bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan? Untuk bahan-bahan yang kita pergunakan ya, bahan-bahan yang kita perlukan untuk pembuatan ramuan herbal untuk unggas ini ya, itu 250 gram temu ireng ya. Jadi ada temu ireng, temu lawak. Jadi temu ireng 250 gram. Kemudian laos 250 gram kita siapkan. Kencur 250 gram, jahe 250 gram, kunyit 250 gram. Untuk bawang putihnya kita gunakan hanya 100 gram saja. Dan untuk daun sirih ini hanya 200 gram. Dan untuk serai ya, serai ini sama, kita gunakan hanya 100 gram saja. Kemudian ada molase ya, atau tetes tebu, dan kita untuk prebiotiknya menggunakan EE4 ya. E4 tidak tergantung, banyak sekali mengandung aktif mikroorganisme di dalamnya ya. Ini bahan-bahan yang harus kita sediakan. Dan yang terakhir yaitu air 5 liter ya. Jadi setelah bahan kita kumpulkan ya, kemudian kita cuci bersih. Dan selanjutnya kita parut atau kita blender ya. Jadi kunyit, lengkuas, temu lawak, temu ireng, kencur, jahe, itu semuanya kita parut. Kemudian untuk daun sirih kita rebus terlebih dahulu ya. Dia menggunakan air yang sudah tadi kita siapkan ya, yang 5 liter tadi ya. Kita ambil dari situ, terus kita rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu kita diamkan ya sampai dingin untuk nanti dicampurkan ke bahan yang lainnya. Kemudian ya, cara pembuatannya yaitu bahan yang sudah kita siapkan tadi itu kita parut, atau jika ingin hemat waktu dan tenaga, teman-teman bisa di blender ya. Jadi bahan itu dimasukkan di blender kecuali daun sirih ya. Kecuali daun sirih. Nah, itu untuk daun sirih kita rebus
Ya, setelah rebus kita peras airnya ya. Jadi nanti kita campurkan ya. Itu untuk daun sirih. Jadi yang lainnya itu di blender boleh, diparut juga boleh. Nah, ini untuk hasil yang saya lakukan ini, yang punya saya ini saya parut ya. Jadi tidak saya blender ya. Kemudian setelah bahan kita blender atau kita parut, kemudian kita langsung campurkan bahan ini ke air 5 liter tadi ya. Jadi kita campurkan bahan ini semuanya ke dalam air yang 5 liter tadi ya. Kemudian kita tambahkan M4 sekitar 250 mili ya, 250 mili atau sekitaran 1 gelas air mineral lah. Jadi isikan penuh lalu dimasukkan ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan tetes tebu atau molasenya sama ya. Jadi 1 gelas aqua ini ya, atau sekitaran 250 ml saja ya untuk tetes tebunya. Nah, kita masukkan. Kemudian kita masukkan air rebusan dari daun sirih tadi ya. Jadi daun sirih ini kita masukkan. Kemudian kita aduk sampai merata ya. Kemudian kita saring dan pindahkan ke jeligen ini ya, atau bisa menggunakan botol-botol yang lainnya. Kemudian setelah kita masukkan semua bahan ke dalam jerigen, kemudian kita fermentasi selama 1 minggu atau 7 hari ya. Nah, jadi simpan di tempat yang sejuk, tidak terkena matahari, sinar matahari langsung ya. Dan untuk sistem fermentasinya ini, untuk saya sendiri ini menggunakan sistem aerob ya. Jadi si udara atau oksigen itu bisa keluar dari selang ini menuju aqua. Jadi sediakan aqua, ditambah air, nanti selang kita masukkan ke dalam jeligen dan kita sambungkan ke dalam aqua ini ya. Tujuannya apa? Gas yang dihasilkan dari fermentasi ini bisa keluar melalui selang ini dan masuk ke dalam air ini. Itu fermentasi dengan sistem aerob ya. Nah, untuk teman-teman bisa memilih, bisa dengan sistem aerob seperti ini atau bisa dengan sistem anaerob dengan cara kita tutup rapat. Akan tetapi itu sehari sekali teman-teman harus membukanya agar gas yang ditimbulkan dari hasil fermentasi itu bisa keluar. Jadi setiap hari harus kita buka tutup agar gas yang ditimbulkan dari fermentasi ini bisa keluar. Itu seperti itu ya. Jadi ada 2 cara, silahkan teman-teman mau pilih yang mana, itu tergantung teman-teman enaknya bagaimana. Namun biasanya untuk keberhasilannya itu menurut saya pribadi bagus dengan sistem aerob seperti ini ya. Jadi kita tidak harus buka tutup ya, karena dengan otomatis nanti oksigen atau gas akan keluar dari jeligen ini dan masuk ke selang ini ya. Itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk cara pemakaiannya, jadi jamu herbal ini bisa diberikan dengan mencampur pada minuman unggas. Pemberian jamu herbal ini dapat dilakukan 2-3 kali seminggu atau setiap hari dengan cara ditambahkan dalam air minum. Dosis yang dianjurkan adalah 10 ml per liter air bersih. Jadi dalam 1 liter itu kita tambahkan jamu herbal ini cukup 10 ml dalam 1 liter saja.
Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.